Sejumlah pengelola situs Islam yang dianggap mengandung konten radikal sudah diblokir oleh pemerintah. Terakhir hari ini sudah bertemu ataupun menyampaikan keluh kesahnya kepada Komisi 1 DPR. Nah, kami akan undang salah satu dari situs yang kemudian diblokir juga. Ada Mas Zulfikri di sini dari muslimdaily.net. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Silakan, Mas. Muslim Daily, Kak. Ada Pak Tif, ada dari BNPT di sini. Sebelum saya ke Anda, kita lanjutkan dulu, Mas ya. Tadi sempat terpotong nih dari Pak Tifatul. Pak Tifatul, ada tim khusus yang kemudian tadi menurut Anda mungkin lalai di sini, abai atau seperti apa, belum meneliti sejumlah nama situs yang diusulkan dari BNPT. Ya, saya katakan bahwa ini kan perlu dikomunikasikan ke publik ya, karena harus transparansi tadi. Itu juga ada Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi dasarnya apa? Kenapa saya katakan ini dalam wawancara terakhir ini kurang teliti? Dan ini diakui oleh Pak Ismail Cawidu dari Kemenkominfo. Dari Humas ya? Jadi misalnya ada 4 situs yang diusulkan oleh BNPT itu sudah tidak aktif. Itu menunjukkan bahwa sebelumnya belum dilihat secara dalam. Ada yang duplikasi, 2 situs kalau nggak salah, duplikasi dari yang lain. Dan apakah itu radikal atau tidak radikal? Sebetulnya ini perlu dibicarakan tadi, mengkoordinasikan. Monggo silakan dengan MUI misalnya. Apakah MUI perlu diajak bicara, pernah diajak bicara bahwa ini radikal atau tidak? Artinya yang harus duduk bersama itu Kominfo, BNPT dari ini MUI untuk mendudukkan ini radikal atau tidak. Radikal itu sebetulnya bukan kata-kata yang terlalu berat ya. Radikal itu radix, dia mengakar gitu loh. Akar gitu. Kalau kita lihat kalimat la ilaha illallah itu radikal gitu loh. Apalagi kalimat apa tadi, jihad. Jihad itu di dalam Islam itu sesuatu yang luhur. Setiap orang wajib berjihad, tapi pengertiannya. Nah, itu tadi. Kemudian tentang syahid, itu memang cita-cita. Syahid itu kan disaksikan, bersaksi dengan syahadat kita, misalnya seperti itu. Nah, ini yang tahu ini kan tentang ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun gitu. Tanya, ahlu dzikri itu ulama. Dengan Kementerian Agama juga saya lihat terkaget-kaget. Ya. Jadi ini yang maksud saya, ketelitian di mana, mohon maaf ini Pak Prof, supaya kita bisa mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat supaya tidak muncul satu tuduhan tadi ya. Anggapan, artinya situs Islam ditutup. Ini bisa pembungkaman terhadap freedom of speech akhirnya. Tadinya niatnya betul mengantisipasi teroris. Saya pikir lembaga-lembaga kita mana ada yang mendukung ISIS sih? MUI juga sudah mengeluarkan pernyataan, Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan pernyataan, NU ajaklah mereka bicara. Mana yang radikal itu, mana yang teroris itu, seperti misalnya ke saya banyak masuk seperti saya belum masuk yang SMS, yang banyak masuk itu ke saya adalah misalnya dakwatuna.com. Kemudian misalnya yang kedua itu Era Muslim. Terus yang ketiga Hidayatullah misalnya. Ini udah situs-situs sudah lama ya, dan memang tidak kita dibiarkan dan dibaca. Terus mohon maaf, entah siapa yang berkomentar karena domainnya .com. Ini lebih lucu lagi. .com itu adalah singkatan dari komersial. Jadi itu adalah dia bayar ke situ sebagai servernya. Jadi ada yang mengatakan, oh kalau ini habis di sosial media. Inilah sekali lagi saya katakan, para jubir pemerintah ini harus hati-hati menjelaskan dan juga lebih hati-hati lagi dalam mengambil tindakan, apalagi yang menyangkut hal-hal yang karena kalau di masa saya terus terang, mohon maaf ya, saya sebutkan satu situs dulu, dalam 2 jam kita tutup. Mohon maaf saya sebutkan, judulnya di YouTube itu adalah Koboi Cina Kuasai Jakarta. Mohon maaf, ini harus saya sampaikan, ini kan sangat sara gitu, clear, jelas itu. Dan juga beberapa situs ISIS kita tutup. Artinya itu kalau pornografi memang ada definisinya di Undang-Undang 44 2008 pasal 1 ayat 1 itu mengatakan pornografi itu adalah ketelanjangan, persanggamaan, alat kelamin. Artinya, clear gitu loh. Clear, hitam putih ya, jelas. Tapi kalau radikal, apa nih ukurannya? Ini nggak salah kalau dibincangkan dengan para ahlinya gitu saya. Sebelum ke para ahli, kita perbincangkan dulu di sini malam hari ini Pak Tifatul. Saya ke Mas Fikri sekarang. Mas, website
ataupun situs Anda masuk dalam list yang kemudian diblokir oleh pemerintah. Juga. Ya. Ini kemudian apa ya? Secara tidak langsung sudah berapa lama, cerita dulu. Situs ini sudah berapa lama berjalan? Apa saja sih kontennya yang kemudian disuarakan kepada masyarakat? Ya. Jadi pada prinsipnya kalau muslimdaily.net ini kami dirikan sekitar tahun 2007. Jadi sudah lama. Okay. Saat itu saya masih kuliah dan kita berdirikan sama teman-teman satu kampus. Kita memiliki minat yang sama dalam dunia jurnalistik. Kemudian kita mengadakan perkumpulan, semacam komunitas, semacam ya paguyuban atau apa itu. Kemudian kita membuat satu berita, membuat satu media, yang kemudian kita memberitakan, kita menerjemahkan dari situs-situs luar negeri sebagaimana berita-berita yang diambil dari media-media mainstream, termasuk TV One misalkan. Ketika merilai dari satu media tertentu, Al Jazeera misalkan. Hal yang kami lakukan seperti itu pada awalnya. Tetapi kemudian ketika kami sudah bertahun-tahun, kita memikirkan untuk bagaimana kita melibatkan banyak kontributor, sehingga kita mengajak seluruh umat Islam, siapapun dia, latar belakangnya apa, yang pasti dia Muslim dan memenuhi visi misi kami, ya kami akan terima. Visi misinya apa? Visi misi kami bisa dilihat di dalam website kami, di About Us, semuanya ada di situ. Jadi diantaranya adalah kita menginginkan menjadi salah satu media rujukan umat Islam di Indonesia. Intinya ke situ. Jadi kita nggak melihat latar belakang dia tuh Nahdlatul Ulama, mereka itu Muhammadiyah, dan itu kita tuliskan di situ. Dan kita memiliki kontributor-kontributor yang berbagai latar belakang. Rata-rata mahasiswa, karena kami memang menyasar kebanyakan dari mahasiswa. Dan kita mengandalkan perkumpulan. Jadi kita dasarnya adalah orang yang memiliki minat dalam jurnalistik, dan itu menurut kami sah. Baik, sistem di situs Mas Fikri ini, semua informasi, semua berita yang didapatkan dari kontributor yang telah dikontrak begitu ya, apakah secara mentah-mentah masuk langsung ke dalam situsnya atau melewati proses penyuntingan dulu, editing dulu, sehingga hasil akhirnya adalah hasil akhir yang memang yang sudah diedit secara sepenuhnya? Tentunya pada awal mula kami berdiri kami masih belajar ya. Tapi sekarang karena kita memiliki kontributor banyak, maka kita memiliki satu sistem bahwa setiap kontributor masuk tidak bisa langsung terupload. Jadi semuanya melalui proses editing dan sebagainya. Dan terakhir bertanggung jawab adalah saya sebagai pimpinan redaksi di situ. Artinya satu kata pun yang muncul di situ bisa dipertanggungjawabkan. Ya harus saya pertanggungjawabkan. Oke, baik. Saya tengahi sedikit Mbak. Ini rame kenapa? Karena situs berita. Tapi kalau semacam YouTube atau apa gambar, video misalnya, itu masih orang nggak terlalu ini gitu. Karena berita ini kan nggak sedikit kok berita yang salah tuh nggak sedikit ya. Tapi kan nanti ada hak jawab, ada koreksi misalnya seperti itu. Jadi yang bikin ramenya ini masalah ini adalah karena yang di blok itu adalah situs-situs berita ya, yang .com. Vivanews juga .com ya, Kompas.com ya. Kalau berbicara mengenai jauh ke sana, artinya kan ada peran juga Dewan Pers yang bisa dilibatkan di situ. Ya, kalau dia karena ini sudah menyangkut jurnalistik ya. Adapun dalam bentuk situs propaganda dan sebagainya itu kan berbeda ya. Dan ini udah lama juga mereka tahun berapa? Dari 2007. Saya juga kemarin Ustaz ikut hilap karena membaca dan mendengarkan keterangan itu, karena katanya kalau .com di Amerika domainnya tidak bisa dipantau, tidak jelas. Kalau ID itu pasti bisa. Ternyata ini apa artinya? Memang harus ada tabayun, ada penjelasan. Ternyata itu semakin menjauhkan kita dari kebenaran, bahwasanya apapun namanya itu komersial atau mungkin strategi politik ekonominya memberlakukan dan mempopulerkan co-ID atau apa begitu. Jadi gini, saya jelaskan sedikit ini. Sekarang itu Prof, kita sudah mengenal banyak teknologi, ada data center, ada cloud computing ya. Pokoknya kita transparan ya, seolah-olah itu server itu ada di langit gitu. Itu namanya cloud computing. Jadi dia entah di Amerika, entah di Papua Nugini, entah disewa di mana sama dia. Jadi si penyewa ini transparan dia. Pokoknya dia bayar sekian, dia dapat kapasitas prosesor sekian, memori sekian, dia bisa simpan data kecepatannya sekian. Nah itu, jadi ini perlu dijelaskan. Tapi sekali lagi saya tidak sepenuhnya
juga dalam hal ini menyalahkan BNPT, tapi khususnya di Kemenkominfo juga perlu kita ajak bicara. Sebetulnya mereka yang lebih ngerti dan yang punya kewenangan ngeblok sebenarnya mereka itu. Baik. Khusus untuk situs milik Mas Fikri, kita ingin tahu sebenarnya keberatannya di mana begitu BNPT, apa analisanya sehingga kemudian diusulkan. Jadi gini. Nanti Prof, akan kita lanjutkan setelah kita bersama kami di Gestur.